Perkenalkan, nama saya Gabriel Putra Padaga dengan nomor stambuk F12120094, jurusan Teknik Geologi, kelas Geologi B. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal ulangan tengah semester mata pelajaran matematika dasar. Soal yang pertama. Jelaskan perkembangan bilangan dimulai dari bilangan asli, buatkan diagramnya dan jelaskan. Perkembangan bilangan dimulai dari bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang bukan 0, yaitu unsur himpunan N, misalnya 1, 2, 3, 4, dan lainnya. Bilangan asli ini merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan beberapa jenis kera besar juga bisa mempelajarinya. Bilangan asli adalah jenis pertama dari bilangan yang digunakan untuk membilang, menghitung, membagi, dan sebagainya. Bilangan asli juga dapat digunakan untuk mengurutkan dan mendefinisikan sifat terhitung suatu himpunan. Yang kedua, bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu C, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, dan lainnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan caca adalah himpunan bilangan asli ditambah 0. Yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan caca, misalnya 0, 1, 2, dan lainnya, dan negatifnya misalnya min 1, min 2, min 3, dan sebagainya. 0 adalah sama dengan 0 dan tidak dimasukkan lagi secara terpisah. Pada bilangan bulat bisa dilakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yang masing-masing operasi mempunyai sifat tertentu. Yang keempat, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional merupakan bilangan yang mempunyai jumlah kurang atau lebih dari utuh, terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang merupakan bilangan yang terbagi, sedangkan penyebut merupakan bilangan pembagi. Yang kelima, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh yang paling populer dari bilangan irasional adalah bilangan pi dan bilangan Euler. Yang keenam, bilangan real. Bilangan real atau real merupakan number yang menyatakan angka yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal seperti 2,48 atau 3,25. Bilangan real meliputi bilangan rasional seperti 42 dan minus 23 per 129, dan bilangan irasional seperti pi dan bilangan akar. Juga dapat dipresentasikan sebagai salah satu titik dalam garis bilangan. Definisi populer dari bilangan real meliputi kelas ekuivalen dari deret Cauchy rasional, irisan Dedekind, dan deret Archimedes. Ketujuh, bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan min 1. Bilangan ini biasanya merupakan bagian dari bilangan kompleks. Selain bagian imajiner, bilangan kompleks mempunyai bagian real. Secara definisi, bagian bilangan imajiner ini diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadratik x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 atau x kuadrat sama dengan min 2. 8. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk A ditambah B kali I, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner tertentu yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan min 1. Bilangan real A disebut juga bagian real dari bilangan kompleks, dan bilangan real B disebut bagian imajiner. Jika pada suatu bilangan kompleks nilai B adalah 0, maka nilai kompleks tersebut menjadi sama dengan bilangan real A. Bilangan kompleks dapat ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi seperti bilangan real. Namun bilangan kompleks juga mempunyai sifat-sifat tambahan yang menarik. Misalnya, setiap persamaan aljabar polinomial mempunyai solusi bilangan kompleks. Tidak seperti bilangan real yang hanya memiliki sebagian. Selain bilangan-bilangan di atas, juga terdapat beberapa bilangan lainnya. Soal yang kedua, carilah fungsi invers dari fungsi-fungsi berikut. A, fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1 per 2. B, 2x per
X ditambah 1/2, di mana X tidak sama dengan 1/2. Ya, seperti yang kita ketahui, A adalah fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1/2. Untuk menyelesaikannya, kita memberikan pemisalan, misalnya f dalam kurung x sama dengan y. Maka y sama dengan 2x kuadrat dikurang 1/2. Setelah itu, kita memindahkan angka yang berada di ruas kanan yang tidak memiliki variabel x. Jadinya y dikurang 1/2 sama dengan 2x kuadrat. Setelah itu, kita lihat lagi di ruas kanan, apabila masih ada angka yang memiliki variabel x, maka kita pindahkan lagi. Jadinya y dikurang 1/2 sama dengan x kuadrat. Setelah seperti ini, kita akan menghilangkan kuadrat yang ada di variabel x. Jadinya akar y dikurang 1/2 sama dengan dalam kurung akar x kuadrat. Untuk akar x kuadrat ini bisa kita coret seperti ini. Jadinya x sama dengan akar y dikurang 1/2. Maka inverse dari 2x kuadrat dikurang 1/2 sama dengan akar x dikurang 1/2. Selanjutnya bagian B, di mana fx sama dengan 2x per x ditambah 1/2, di mana x tidak sama dengan 1/2. Sama seperti penyelesaian sebelumnya, untuk menyelesaikan fungsi inverse ini kita melakukan pemisalan, misalnya f dalam kurung x sama dengan y. Maka y sama dengan 2x per x ditambah 1/2. Lalu kita pindahkan, agar lebih mudah kita pindahkan variabel yang ada di bawah ke samping agar menjadi sebuah perkalian. Jadinya y dalam kurung x ditambah 1/2 sama dengan 2x. Setelah itu y yang berada di sebelah kiri kita kalikan masuk. Jadinya x y ditambah 1/2 y sama dengan 2x. Setelah itu kita pindahkan unsur yang memiliki variabel y ke sebelah kanan dan unsur yang memiliki variabel x ke sebelah kiri. Jadinya x y dikurang 2 sama dengan min 1/2 y. Setelah itu xy dikurang 2 ini 2x, maksudnya kita pisahkan kembali. Jadinya x dalam kurung y dikurang 2 sama dengan minus 1/2 y. Setelah itu kita pisahkan lagi unsur yang ada di sebelah kiri ini yang memiliki y ke sebelah kanan. Jadinya x sama dengan minus 1/2 y per y dikurang 2. Maka inverse dari fungsi 2x per x ditambah 1/2 adalah minus 1/2 y per y dikurang 2. Soal nomor 3. Tentukanlah FOG dalam kurung X dan GOF dalam kurung X dari fungsi fx sama dengan 3/2 ditambah x kuadrat dan gx sama dengan 1/akar 1 dikurang x. Ya, bagian A, tentukan FOG dalam kurung X dari fx sama dengan 3/2 ditambah x kuadrat dan g dalam kurung X sama dengan 1/akar 1 dikurang x. Ya, seperti yang kita ketahui, FOG dalam kurung X, maka
F dalam kurung X sama dengan 3 per 2 ditambah dalam kurung 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Selanjutnya 3 per 2 ditambah dalam kurung 1 per akar 1 dikurang X dikali 1 per akar 1 dikurang X. Jadinya 3 per 2 ditambah dalam kurung 1 per 1 dikurang X. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Jadinya 3 per 2 dalam kurung 1 dikurang X ditambah 1 per 1 dikurang X. Jadinya 3 ya, jadinya 3 per dalam kurung min 2X ditambah 3 dikali 1 dikurang X. Maka 3 per min 2X ditambah 2X kuadrat ditambah 3 dikurang 3X. Jadinya 3 per 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2X ditambah 3. Maka hasilnya adalah 3 per 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 3. Ya, selanjutnya bagian B, tentukan GOF dalam kurung X dari Fx sama dengan 3 per 2 ditambah X kuadrat dan Fx sama dengan 1 per akar 1 dikurang X. Ya, maka GOF dalam kurung X sama dengan 1 per akar 1 dikurang X nya digantikan dengan Fx, jadi dalam kurung 3 per 2 ditambah X kuadrat. Setelah itu kita samakan penyebutnya, jadi 1 per akar 1 dalam kurung 2 ditambah X kuadrat dikurang 3 per 2 ditambah X kuadrat. Maka 1 per akar 2 ditambah X kuadrat dikurang 3 per 2 ditambah X kuadrat. Lalu 1 per akar X kuadrat dikurang 1 per 2 ditambah X kuadrat. Maka hasil dari GOF dalam kurung X sama dengan 1 per akar X kuadrat dikurang 1 per 2 ditambah X kuadrat. Soal nomor 5. Gambarkan sketsa grafik untuk Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Oke, di sini kita akan menggambar grafik dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Pertama-tama kita akan mengambil sumbu titik-titik yang ada pada sumbu X. Saya misalkan sumbu yang ada pada titik yang ada pada sumbu X itu X sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3.
Agar lebih mudah mencarinya, kita gunakan tabel. Di sini sumbu X, di sini Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Untuk mencari titik di sumbu Y, kita gunakan persamaan Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Maka X sama dengan min 3, yaitu Y sama dengan minus 3 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan minus 27 ditambah 2 sama dengan minus 25. Selanjutnya X sama dengan minus 2. Maka Y sama dengan minus 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan minus 8 tambah 2 sama dengan minus 6. Untuk mencari titik-titik yang ada di sumbu Y, kita gunakan cara yang tadi ke semua titik yang ada di sumbu X. Ya, setelah kita menemukan nilai dari Y melalui memasukkan nilai yang ada pada sumbu X ke dalam fungsi X kuadrat tambah 2, selanjutnya kita akan menggambar nilai-nilai yang sudah ada ini ke dalam bentuk grafik. Ya, setelah kita menemukan titik-titik yang berada pada kedua sumbu, maka kita akan menarik garis putus-putus dari titik-titik tersebut. Di sumbu X, titik min 3 kita dapatkan pada titik min 25 di sumbu Y. Maka kita tarik garis putus-putus dari titik min 3 ke min 25. Selanjutnya min 2 ke min 6. Dan min 1 ke 1. Selanjutnya 0 berada pada titik kedua di sumbu Y. 1 berada pada titik ketiga. 2 berada pada titik 10 di sumbu Y. Dan 3 berada pada titik 29 di sumbu Y. Selanjutnya kita tarik garis dari bawah, maka garisnya akan menjadi garis lurus ke sumbu Y. Maka grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2, yaitu seperti ini. Nomor 6, hitunglah limit dari limit X mendekati 4 dalam kurung X pangkat 3 per 16 dikurang X kuadrat. Ya, seperti yang kita ketahui, soalnya limit X mendekati 4 dalam kurung X pangkat 3 per 16 dikurang X kuadrat. Maka dengan demikian, untuk mencari limit dari X mendekati 4, yaitu limit X mendekati 4 dalam kurung X pangkat 3 per 16 dikurang X kuadrat. Selanjutnya limit X mendekati 4 X pangkat 3 per, untuk 16 nya kita akarkan menjadi 4 kuadrat dikurang X kuadrat. Untuk 4 kuadrat dikurang X kuadrat, kita menggunakan rumus yaitu dalam kurung A dikurang B dikalikan A ditambah B. Maka limit X mendekati 4
dalam kurung X pangkat 3 per 4 dikurang X dikali 4 ditambah X. Maka limit X mendekati 4 adalah X pangkat 3 per 16 ditambah 4X dikurang 4X ditambah X kuadrat. Selanjutnya limit X mendekati 4 yaitu X pangkat 3 per 16 ditambah X kuadrat, atau limit X mendekati 4 dalam kurung X pangkat 3 per X kuadrat ditambah 16. Dengan demikian limit X mendekati 4, untuk X pangkat 3 kita keluarkan salah satu X nya agar lebih mudah, jadinya X dalam kurung X pangkat 2 per X kuadrat tambah 16. Jika sudah begini, untuk X kuadratnya kita langsung coret saja, jadinya limit X mendekati 4 yaitu X per 16. Lalu kita masukkan untuk X nya kita gantikan 4, jadinya limit 4 per 16 yaitu 1/4.